Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meisa Benzani Alfia dengan NRP 50172310899. Di sini saya akan mempresentasikan tentang erupsi gunung api melalui berdasarkan buku Geologi Gunung Api Purba. Untuk outline pembahasannya ada pengertian, klasifikasi erupsi berdasarkan bahan penyusunnya, lalu klasifikasi erupsi berdasar sifat kegiatan, klasifikasi erupsi berdasarkan lokasi, mekanisme erupsi, tipe erupsi gunung api, dan yang terakhir indeks letusan gunung api. Oke, pengertian sendiri, erupsi itu merupakan keluarnya magma dari dalam bumi ke permukaan, serta dapat ada dua kemungkinan, ada ekstrusi dan intrusi. Ekstrusi sendiri itu magma yang keluar ke permukaan dan membentuk batuan beku luar, bisa disebut ekstrusif atau piroklastik. Lalu untuk intrusi itu magma membeku sebelum mencapai ke luar permukaan dan eh, biasanya disebut batuan intrusi dangkal atau subvulkanik intrusion. Nah, kedua proses ekstrusi dan intrusi ini termasuk dalam erupsi gunung api dikarenakan terjadi di daerah gunung api dan mengandung gas gunung api atau hasil pembukaan magmanya itu cepat. Dan intrusi dangkal ini termasuk aktivitas erupsi karena terjadi di lingkungan gunung api dan berhubungan dengan batuan eksklusif. Nah, jika batuan intrusi ini menerobos batuan non-vulkanik, contohnya sedimen, dan tidak bersosiasi dengan batuan eksklusif, maka tidak termasuk erupsi gunung api, kecuali bagian dari gunung api purba yang sudah tererosi. Nah, kadang sebagian magma itu keluar ke permukaan, sementara sisanya tuh tertahan di bawah permukaan, biasanya dalam bentuk pipa kepundan atau retas, dan magma yang membeku di bagian ini disebut leher gunung api. Selanjutnya, klasifikasi erupsi berdasarkan asal-usul bahan penyusunnya. Yang pertama ini ada erupsi magmatis. Jadi magmatis ini terjadi ketika bahan padat berasal dari langsung ke magma. Jadi bahan padat yang memiliki kontak langsung pada magma. Nah, hasil erupsi ini disebutnya produk primer, dan produk primer ini diantaranya ada lava, abu vulkanik, bom lapilli, dan gas. Lalu ada erupsi freatik atau hidroklastika. Ini terjadi akibat kontak magma pada air. Jadi magma dengan air ini akan kontak secara langsung dan membuat gas yang sangat tinggi dan airnya bisa meletus. Nah, bahan yang keluar ini biasanya berasal dari batuan tua di sekitar kawah. Lalu letusan sekunder ini terjadi saat bahan panas bereaksi dengan air hujan, sungai, danau, atau laut. Lalu ada erupsi freatomagnetis atau campuran antara freatik dan magmatis. Ini sebagian besar bahan itu berasal dari batuan lama, namun sebagian kecil dari magma baru. Ini bisa terjadi saat magma berinteraksi atau kontak langsung dengan tanah, laut, dan danau. Ini freatomagmatis ini memiliki tiga tahap. Yang pertama itu freatik terlebih dahulu. Jadi pada awal magma belum keluar, tetapi karena berinteraksi dengan air, maka hanya keluar uap airnya saja. Lalu untuk yang kedua itu tahap freatomagmatis, mulai ada campuran magmanya. Lalu yang ketiga magmatis, magma keluar sepenuhnya. Selanjutnya ini saya akan menjelaskan skema gambaran dari erupsi magmatik bagian atas ini. Ini magma keluar dari dapur magma di sini, lalu naik melalui pipa konduit, lalu menuju ke permukaan. Nah, di dalam konduit ini dibentuknya gas, dan pembentukan gas ini bisa diakibatkan oleh penurunan tekanan.
Nah, tekanan gas yang tinggi ini menyebabkan fragmentasi magma, menghasilkan campuran bahan yang terdiri gas, cair, dan padat. Lalu saat tekanan melebihi kekuatan, terjadi letusan magmatis yang melepaskan asap, asap letusan di sini. Dan sehingga hasil letusannya itu terjadinya ada produk primer tadi. Nah, selanjutnya ini erupsi freatik. Jadi terjadi interaksi antara magma dengan air tanah di sini bisa disebut aquifer. Di sini aquifernya, lalu panas dari magma itu mengubah menjadi uap yang bertekanan tinggi. Nah, tekanan yang tinggi itu bisa menyebabkan letusan eksplosif, meskipun magmanya itu tidak keluar secara langsung. Material yang terlontar nih berupa batuan tua di sekitar kawah. Yang selanjutnya, klasifikasi erupsi berdasarkan kegiatannya. Yang pertama ini ada erupsi lelehan atau disebut efusif. Jadi magma ini keluarnya tuh secara meleleh dan mengalir perlahan. Kenapa bisa secara meleleh dan bisa langsung mengalir tuh karena dia memiliki ciri lavanya tuh encer, terus alirannya panjang dan menghasilkan bentang alam tuh yang landai dan biasanya efusif ini terjadi pada gunung api perisai. Selanjutnya, erupsi letusan eksplosif. Ini magmanya tuh keluar secara meledak atau memecah. Dan ciri-ciri dari letusan eksplosif ini berdasarkan ukuran butirnya, abunya itu kurang dari 2 mm, lapilinya 2 sampai 64 mm, bom dan blok vulkaniknya lebih dari 64 mm, serta bom vulkanik ini memiliki bulat, permukaan kasar, dan cepat mendingin. Sedangkan untuk blok vulkanik ini runcing tajam berasal dari magma kental. Biasanya erupsi letusan ini terjadi pada gunung Mar dan kerucut sinder atau kaldera besar. Selanjutnya ini ada erupsi campuran antara efusif dan eksplosif. Jadi terjadi secara bergantian antara lelehan dan letusan dan biasanya diawali oleh letusan eksplosif terlebih dahulu dan diakhiri oleh lelehan lava. Nah, fase istirahatnya ini bisa pendek hingga ribuan tahun. Lalu contoh gunungnya gunung-gunung besar seperti Merapi, Kelut, dan Semeru dan bentuk gunungnya tuh kerucut komposit atau stratovolcano. Selanjutnya, klasifikasi erupsi berdasarkan lokasi. Yang pertama ini ada erupsi pusat. Terjadinya itu pada kawah utama gunung api dan umumnya berada di puncak gunung api. Lalu, oh ya, ini untuk gambar erupsi pusat. Lalu untuk erupsi lereng, itu terjadi di lereng gunung api utama. Dan jika di satu titik itu disebut erupsi terminal, dan jika di beberapa titik membentuk garis itu disebutnya erupsi celah. Lalu ketiga ada erupsi eksentris, yaitu di luar tubuh gunung, di sekitar kaki gunung atau dataran sekitarnya. Selanjutnya mekanisme erupsi. Jadi selanjutnya ada mekanisme erupsi. Jadi yang pertama ini ada letusan eksplosif dan kedua ada lelehan atau efusif. Nah, yang eksplosif ini itu disebabkan oleh tekanan gas tinggi dalam magma. Umumnya tuh terjadi pada magma menengah hingga asam atau andesit sampai riolit. Nah, suhunya ini rendah, terus gasnya ini karena banyak jadi mudah lepas dari magma sehingga menimbulkan ledakan eksplosif. Lalu untuk erupsi lelehan atau efusif ini, tekanan gasnya ini rendah. Umumnya itu terjadi pada magma basalt yang suhu tinggi, lalu unsur volatilnya ini larut sehingga gasnya sedikit, namun magmanya mengalir keluar sebagai lava. Selanjutnya ini ada mekanisme erupsi letusan menurut Fischer dan Schminke tahun 84.
Jadi di dapur magma ini berisi magma cair yang masih mengandung gas atau volatil. Lalu ketika tekanannya itu berkurang, gas mulai keluar dari cairan magma. Lalu gas yang terus terbentuk menyebabkan tekanan meningkat hingga mencapai permukaan awal keluarnya volatil. Di sebelah sini, lalu tegangan gas yang tinggi ini membuat magma terfragmentasi menjadi klastika padat berupa biasanya em, abu abu lapilin dan bom vulkanik. Lalu campuran piroklastik dan gas ini terdorong kuat ke atas melalui pipa konduit dan menghasilkan awan letusan yang besar seperti ini. Selanjutnya, magma asam ini mengandung gas paling banyak sehingga erupsi letusannya ini eksplosif. Nah, banyaknya gas ini berhubungan dengan proses diferensiasi dan penurunan temperatur magma. Lalu magma menengah atau asam bisa keluar secara efusif atau berupa lelehan jika gasnya itu telah hilang yang bisa disebut dengan degassing. Nah, pada erupsi letusan ini terjadi fragmentasi magma sehingga membentuk bahan piroklastik. Nah, pada erupsi leleh ini tidak ada fragmentasi, hanya aliran magma yang bisa membentuk kubah atau lava flow. Di sini ada gambar erupsi letusan, dan sini ada erupsi lelehannya. Nah, ini untuk pipa konduitnya ini letusannya kurang lebih 50 meter, sekitar 1 meter per detik. Lalu untuk pipa konduit lelehan itu kurang lebih 10 meter dan sekitar 1 sentimeter per detik. Selanjutnya ada erupsi letusan tegak atau vertical explosive eruption. Jadi ini gas terlalu memisah di bagian atas dapur magma sehingga menjadi fragmentasi dan pelutusan vertikal. Yang dimaksud vertikal ini karena letusannya ini ada tanda panah menuju ke atas. Jadi mula-mula letusannya ini vertikal, lalu menuju ke atas, makin ke atas, maka asapnya satu sama lain akan mengembang ke samping. Di sini ada contoh dari erupsi gunung Pinatubo di Filipina. Terus di sini akan masuk ke tipe erupsi gunung api. Di sini ada gambar tipe-tipe erupsi gunung api di dunia menurut Holmes dan Simkin dan Siebert. Di sini ada Hawaiian, Vulcanian, Pelean, Plinian, Strombolian, dan Fissure Icelandic. Lalu ini ada ciri-ciri dan proses erupsi dan transportasi. Jika ciri-cirinya umumnya berkomposisi basal, maka kandungan volatilnya ini rendah, temperaturnya tinggi, dan viskositasnya rendah. Terus, jika fragmen agak berversikuler dan ada sinderomelan, bom berbentuk kerak roti atau kubis, maka pendinginannya ini sangat cepat, granulasinya terjadi nada kontak magma air, degassing minor, letusan uap. Lalu jika ukuran butir kecil, kadang-kadang mengandung plastika besar dan pecahan eh, bom, maka fragmentasinya ini akibat tekanan dan panas sehingga tidak ada pemisahan dengan butiran halus di dalam kolom erupsi energi tinggi karena banyak uap air. Lalu pemilahan buruk. Ini banyak mengandung air atau uap air. Lalu jika struktur sedimen berkembang baik seperti itu vesikuler, perlapisan baik, mud cracks, lapili tumbuhan, maka banyak mengandung air juga. Lalu, jika banyak mengandung klastikalitik, maka letusan melontarkan batuan samping. Kalau dijumpai endapan seruakan dasar atau base surge, itu mencirikan transportasinya horizontal.
Lalu jika tidak ada alterasi hidrotermal, endapan sinter dan pengelasan, maka temperaturnya ini rendah. Lalu jika berasosiasi dengan endapan letusan tipe stromboli, maka terjadi fluktuasi suplai air dari luar atau penutupan dinding pipa konduit. Selanjutnya ini ada tipe-tipe erupsi khusus. Ada tipe Merapi ini dimulai dengan pembentukan kubah lava, kemudian runtuh membentuk awan panas guguran atau bisa disebut dengan pyroclastic flow. Lalu ada tipe Pale ini, itu ada sumbat lava di kawah yang menahan tekanan gas, kemudian terjadi letusan yang terarah. Lalu pada C ini tipe St. Vincent, kolam erupsinya runtuh membentuk aliran piroklastik ke berbagai arah. Yang warna-warni ini. Lalu tipe St. Helens disertai longsoran pada gambar ini menghasilkan letusan lateral ke samping dan piroklastiknya besar. Selanjutnya ada indeks letusan gunung api. Nah, VEI atau Volcanic Explosivity Index ini sendiri merupakan mengukur kekuatan letusan gunung api yang dikembangkan oleh Newhall and Self pada 82 dengan skala 0 sampai 8. Nah, jadi pada gambar ini di sini ada skala 0 sampai 8. Ini menunjukkan tingkat kekuatan letusan. Mulai dari yang 0 ini tidak meletus sama sekali sehingga eh, sampai sampai skala 8 ini merupakan yang sangat dahsyat. Jadi semakin tinggi angka VEI, semakin besar energi letusannya dan tinggi kolam erupsinya. Lalu di sini ada tipe erupsinya, contohnya di Hawaiian ini memiliki skala 0, yang berarti lelehan lavanya itu tenang. Lalu ada strombolian sekitar skalanya 1 sampai 2, maka di sini letupannya tuh kecil atau eh, hanya apa meletus sedikit saja. Lalu vulkanian ini skalanya 2 sampai 4, artinya letusannya tuh eksplosif sedang. Lalu untuk Plinian ini skalanya 5 sampai 6, letusannya ini besar, mulai besar dan sehingga abunya ini bisa sangat tinggi. Lalu untuk ultra Plinian ini sekitar 7 sampai 8, maka memiliki letusan yang sangat dahsyat. Selanjutnya ini ada hubungan antara tingkat letusan dengan masa istirahat gunung api dari Simpkins 93. Di sini dijelaskan bahwa setiap bar ini menunjukkan sebaran frekuensi waktu jeda antara letusan untuk tiap tingkat VEI. Di sini ada 0, VEI 0 sampai VEI 6. Jadi VEI 0 sampai 1 ini intervalnya ini bisa dibilang sangat pendek ya, bisa terjadi di setiap tahun atau bahkan beberapa kali dalam setahun. Untuk VI 2 sampai 3 ini interval letusannya tuh bisa puluhan hingga ratusan tahun. Lalu VI 4 sampai 5 intervalnya mulai jarang. Ini mulai jarang sekitar ratusan hingga ribuan tahun. Lalu untuk VI 6 terjadi di interval ribuan hingga ribuan tahun. Nah, semakin besar nilai VI-nya, maka semakin panjang masa istirahat gunung apinya. Karena gunung api itu ketika meletus, maka sangat eh, membutuhkan waktu untuk mengisi kembali di dapur magmanya. Jadi ada fase istirahat. Di situ itu gunung api membentuk magma kembali pada dapur magma dan semakin besar letusannya maka semakin lama fase istirahatnya. Seperti itu. Oke, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.